Ini adalah putri paling berbakti yang pernah kulihat. Di saat makan, ia menuangkan kopi. Setelah ibunya minum, tak lama kemudian pun jatuh pingsan. Kemudian, ia menggunakan kantong minyak untuk membungkus ibunya. Kemudian menggunakan gerobak dan membawanya ke tepi danau. Di atas kapal, ia menghembuskan nafas. Kemudian menggunakan pisau memutuskan tali. Di ujung tali diikat dengan batu. Ibunya yang pingsan pun tenggelam dalam keadaan masih hidup. Yang lebih mengerikan adalah, di dasar danau memiliki banyak kantong yang sama. Ibunya sebenarnya telah melakukan apa? Kenapa anaknya baru melakukan hal ini? Dasar danau yang penuh dengan kantong itu sebenarnya apa yang telah terjadi? Ini adalah cerita yang diadaptasi dari kisah nyata. Pada tahun 1998, di tepi Amerika ada tempat penginapan seperti ini, yang dibuka oleh ibu dan anak. Tapi kamu sama sekali tidak akan terpikirkan, ini adalah toko gelap yang paling besar dalam sejarah. Tiap kali mereka menerima satu tamu, di saat makan, akan meletakkan obat di dalamnya. Kemudian tamu akan pingsan, lalu mengambil semua barang mewahnya. Setelah mengambil barang-barang mewah dan uang, kemudian menyuruh tukang berik rendah membantu mereka untuk mengatasi barang-barang si tamu. Terkadang si tukang saat mengurusi pakaian, menemukan barang-barang, meski IQ-nya tidak tinggi, tapi ia juga bisa mencuri barang itu diam-diam. Ibu dan anak memasukkan tamu ke dalam kantong besar, kemudian mengikat tali dengan batu, dan di malam hari, menggunakan sampan dan menjatuhkannya ke dalam danau. Perlahan-lahan tamu akan terbangun, dan mulai melawan. Tapi pada akhirnya menjadi diam lagi. Esther sebenarnya tidak jahat. Ia bisa pergi mengirimkan makanan kepada orang yang kesusahan. Ia juga tidak sama dengan gadis lain, yang berada di dunia luar, dan bisa mempunyai hubungan percintaan. Tapi tiap kali ibunya selalu mengatakan jangan melakukan hal tersebut. Ingin meninggalkan tempat ini untuk memulai hidup baru. Ibunya pasti akan mengatakan kata-kata untuk mencuci otaknya. Sekarang aku melakukan hal ini demi kebaikanmu. Aku juga sangat ingin meninggalkan tempat ini bersamamu. Tapi uang kita sekarang masih belum cukup. Dan semua yang kita bunuh adalah orang jahat. Sebenarnya kita melakukan hal baik. Mengatakan hal jahat menjadi hal baik. Menyuruhnya untuk tetap tenang. Kelihatannya mukanya sangat tebal. Esther yang dari kecil sudah diajarkan seperti itu, tentu saja mempercayainya dengan mudah. Dengan cepat tamu baru pun datang. Tamu ini menyetir mobil mewah, yang sangat cocok dengan syaratnya. Seperti biasanya, Esther memberikan tamu segelas jus, dan mengantarnya ke dalam kamar, lalu menunggu di depan pintu, hingga tamu terjatuh. Kemudian masuk ke dalam kamar dan pergi ke mobil untuk mencari barang berharga. Tapi kali ini terjadi sesuatu. Di saat Esther mencari barang di dalam mobil, sebuah mobil masuk ke daerahnya. Kemudian pria itu kelihatannya sangat buru-buru, mengatakan temannya terluka dan memerlukan bantuan. Esther takut ketahuan pun tidak berani untuk menerima tamu, mengatakan sudah tidak ada kamar dan menolaknya. Pria itu tiba-tiba mengeluarkan pistol, dan mengancam mereka untuk membantu temannya. Tapi setelah membantu temannya, pria itu sama sekali tidak bermaksud untuk meninggalkan tempat tersebut. Ia menggunakan pistol mengancam mereka untuk mengeluarkan ponsel. Kemudian menyuruh mereka untuk masuk ke kamar masing-masing tidak boleh keluar. Ibunya diam-diam berkata ke Esther, harus mencari cara untuk mengatasi tamu itu. Kalau tidak di saat dia sudah siuman, semua akan menjadi ribet. Esther merasa tidak tenang di dalam kamar. Untungnya Paco yang kecapean tertidur di depan pintu. Ia diam-diam masuk ke kamar tamu. Tak disangka tamu itu sudah siuman. Sang pria tahu bahwa dirinya sudah diberikan obat. Ia pun langsung mencekik leher Esther. Saat itu Paco segera datang. Mengira tamu ingin menyiksa Esther. Ia pun mengarahkan pistol ke arah sang pria dan menembaknya. Esther pun menjadi punya alasan, dan pura-pura menjadi korban. Kemudian mereka menarik si tamu untuk dilempar ke danau. Mungkin takut Esther ketakutan karena tamunya mati. Ia menyuruh Esther untuk kembali duluan ke kamar. Dia tidak tahu, nyawa yang berada di tangan gadis ini lebih banyak daripada dia. Setelah kejadian itu, Esther menjadi sedikit tertarik dengan perlakuan Paco. Mereka diam-diam bertemu di dalam gudang. Tapi di saat mereka keluar dari gudang, tetap saja ketahuan oleh ibunya. Ibunya langsung mengomelinya, dan tidak memperbolehkan anaknya untuk berhubungan. Tetapi, malam datang ke kamarku. Melihat putrinya akan direbut, ia memutuskan untuk mengatasi mereka. Saat bertemu lagi dengan Esther, Paco melihat mukanya yang bekas ditampar. Paco melihat dengan jelas Esther dan ibunya sama sekali tidak mencintainya, tapi ingin mengontrolnya. Ia berkata ke Esther, setelah temannya sudah sembuh,
ia bisa membawanya pergi dari ikatan ibunya. Tapi Esther sedikit ragu. Hingga hari ini, Paco yang dari tugas luar turun dari mobil, kemudian ditarik oleh Esther. Ia mengetahui malam ini ibunya akan mulai beraksi. Ia menyuruh Paco untuk meninggalkan tempat itu sekarang. Di sisi lain, temannya kebetulan melihat tukang koleksi. Si tukang yang berik rendah. Ia memperlihatkan barang-barang koleksinya. Tapi di saat ia mengambil jam dan melihatnya, mukanya berubah. Ia bertanya dari mana barang itu datang. Ia pun hanya diam. Sang pria itu pun marah dan memukulinya. Kemudian kembali ke penginapan dan menanyai ibunya Esther. Menanyainya, kenapa jam itu bisa ada di tangannya. Ternyata di jam itu terukir nama kakaknya. Dan kakaknya sudah hilang dalam waktu yang lama. Sang ibu bersikeras mengatakan tidak pernah melihat jam itu. Sang pria pun marah dan mencekik lehernya bertanya kakaknya di mana. Di saat itu, si tukang pun segera datang dan memukulnya. Sang ibu mengambil benda tajam dan menusuk badan sang pria. Sang pria kesakitan. Esther dan Paco yang mendengar suara itu pun langsung datang. Tapi di saat Paco membuka pintu, ia langsung ditembak oleh ibunya Esther. Esther yang melihat pria yang dicintainya meninggal, pun sangat sedih. Tapi ibunya mengatakan dia adalah orang jahat. Dia tidak bisa disandingkan denganmu. Kemudian sama seperti biasanya, menenggelamkan dua orang itu ke danau. Saat makan, wajah ibunya penuh dengan senyuman. Kemudian memberikan anaknya biskuit. Mengatakan tunggu sudah ada uang yang cukup. Akan membawanya keluar dan menjalani hidup yang lebih indah. Tapi kejadian beberapa hari ini dan tingkah ibunya, Esther sudah tidak percaya lagi dengannya. Ia dengan perhatian menuangkan kopi untuk ibunya. Sang ibu merasa anaknya sudah mulai terbuka. Kemudian meminumnya dengan senang hati. Tidak lama kemudian ia pun jatuh pingsan. Kemudian ibunya juga tidak pernah memperbolehkannya masuk ke ruangannya. Ia melihat beberapa kotak sepatu yang berisi uang. Uang segini banyak cukup untuk membiayai hidup mereka berdua seumur hidup. Ternyata ibunya dari awal tidak ada bermaksud untuk meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya ia mengetahui sisi asli ibunya. Ia pun mengganti pakaian dengan gaun yang tidak pernah diperbolehkan pakai oleh ibunya. Lalu memasukkan ibunya ke dalam kantong dan mendorongnya dengan gerobak ke tepi danau. Menaiki sampan ke tengah danau. Ia tampaknya sedikit putus asa. Kemudian menggunakan pisau untuk memutuskan tali. Kemudian sama seperti ia dan ibunya pernah lakukan, tenggelam ke bawah danau bersama dengan korban lainnya. Cerita ini diadaptasi berdasarkan kisah nyata pada tahun 1998 dan ditayangkan pada tahun 2019. Tidak ada yang tahu apa alasan sang ibu melakukan hal itu kepada Esther. Juga tidak ada yang tahu kenapa dia tidak ingin meninggalkan tempat tersebut. Mungkin dia merasa dirinya berada di dunianya sendiri. Dari cerita ini memberitahu kita semua, di luar harus selalu hati-hati dan jaga keamanan.